Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menentukan isomer dari alkana ya. Di sini sudah saya sediakan dua contoh, yaitu C4H10 dan C5H12. Keduanya ini adalah senyawa alkana karena memenuhi aturan CnH2n plus 2. Langsung saja, misal kita mau menentukan isomer dari suatu alkana gitu ya. Yang pertama ini C4H10. Ini langkah yang pertama yang harus dilakukan supaya mudah itu adalah dengan membuat rantai lurusnya dulu sebanyak jumlah C-nya. Karena di sini ada 4, maka kita buat rantai lurus C sebanyak 4. Gitu ya. Nah, setelah itu kita beri ikatan kovalen ya, karena alkana ini maka kovalennya adalah tunggal. Kemudian kita lengkapi dengan H-nya ya, CH3. Berarti di sini CH2, di sini adalah CH2 dan di sini adalah CH3 ya. Maka kita dapat satu isomernya, yaitu adalah yang pertama rantai lurus dengan jumlah atom C sebanyak 4, namanya adalah butana. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, ketika kita mau mencari isomer yang lainnya adalah kita harus memotong rantai paling ujung, boleh ujung kiri atau ujung sebelah kanan gitu ya. Nah, untuk kali ini ya saya contohkan adalah kita potong rantai ujung paling kanan. Ini kita potong ya, supaya lebih mudah. Kita nomori dulu ini supaya nanti penempatannya lebih gampang. 1, 2, 3, 4. Jadi yang akan kita potong ini adalah rantai ujung yang nomor 4 ini, yang semula dia terikat di nomor 3. Setelah kita potong, maka kita tempatkan di atom C yang lain ya. Di atom C yang lain, tetapi tidak di nomor yang sama ya. Jadi tidak boleh kita tempatkan lagi di nomor 3 dengan menghadap ke atas atau ke bawah, nggak boleh ya, nanti akan sama saja. Atau tidak boleh juga ditempatkan di ujung sebelah kiri ya. Jadi ketika kita memotong rantai paling ujung itu kita tempatkan jangan di ujung juga dan jangan di nomor atom C yang sama. Maka di sini kita tempatkan di nomor atom C yang kedua ya, supaya lebih mudahnya. Jadi di sini C yang keempat ini kita tempatkan di nomor 2, CH3. Sehingga kita lengkapi dengan ikatan kovalennya. Di sini berarti CH3, di sini CH saja, berarti di sini CH3. Dengan begini berarti kita punya nama untuk senyawa yang kedua. Kita tentukan dulu, ini adalah rantai induknya. Kemudian di nomor 2 ini ada cabang metil. Berarti namanya adalah 2-metil ya, karena rantai induknya terdiri dari 3 atom C, 1, 2, 3, maka namanya adalah propana. Nah, berarti dari sini kita sudah dapat 2 isomer. Yang pertama rantai lurus, yang kedua adalah rantai yang bercabang ya, dengan nama 2-metil propana. Keduanya ini adalah isomer karena rumus strukturnya berbeda, tapi rangka rumus molekulnya sama, C4H10. Untuk memastikannya lagi apakah senyawa ini masih punya isomer atau tidak, maka potongan yang tadi ya, C yang keempat ini kan semula saya tempatkan di nomor 2. Kita geser, misalnya kita geser ke kiri di nomor 1. Tidak boleh ya, tadi potongan yang keempat ini kan di ujung, kita tempatkan di ujung sebelah kiri, tidak boleh. Maka coba kita geser ke kanan, ternyata potongannya misalnya kita mau taruh di sebelah kanan di nomor C yang ketiga, ternyata sama dengan rantai yang pertama. Artinya sudah tidak ada isomer yang baru lagi ya untuk C4H10, berarti cuma ada 2 isomer, yaitu butana dan 2-metil propana begitu. Nah, bagaimana untuk yang B? B ini kita punya C5H12 ya. C5H12 langkahnya sama ketika kita mau membuat isomer.
kita buat rantai yang lurus sebanyak jumlah atom C-nya. Di situ C-nya ada 5 ini ya, berarti kita buat 5 gini. Nah, setelah itu kita buat ikatan kovalennya. Nah, berarti begini, kita lengkapi di sini CH3, di sini CH2, ini juga CH2, CH2, sini CH3, sehingga kita punya satu isomer dengan rantai lurus C-nya itu 5, berarti namanya adalah pentana ya. Kemudian untuk mendapatkan isomer yang lain, sama, kita potong rantai atom yang paling ujung. Untuk lebih gampangnya, kita nomori dulu ini. Nah, kita mau memotong rantai atom C yang paling ujung, yaitu C yang kelima ini ya. Kita potong, jangan ditempatkan di nomor 4 lagi, atau jangan ditempatkan di nomor 1 ya. Tidak boleh ya, kita harus menempatkannya di antara ujung-ujung dari rantai induk. Berarti misal kita tempatkan di nomor 2 ya. Nah, kita gambar dulu. Karena C yang kelima sudah dipotong, maka sisanya tinggal 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini kita nomori C yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian kita beri nih ikatan kovalennya ya. Nah, C yang kelima ini kita tempatkan di nomor 2, CH3 ya. Nanti kita akan dapatkan isomer yang baru. Kita lengkapi di sini CH3, CH2, CH saja, CH3. Berarti dengan begini kita punya isomer yang baru dengan nama yaitu, nah berarti di nomor 2 ada metil, berarti namanya adalah 2 metil dengan rantai induk jumlahnya 1, 2, 3, 4, berarti butana begitu ya. Nah, setelah kita potong, kan kita tempatkan semula di nomor 2 ya. Misalkan kita tempatkan sekarang di nomor 3 ini potongan yang kelima CH3-nya, apakah bisa gitu ya. Kita coba saja ini C begini, set ya. Kita beri ikatan kovalen. Nah, di sini kan kita tadi nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, potongan yang C5 ini tadi sudah ditempatkan di nomor 2. Sekarang saya mau tempatkan coba di nomor 3 begini ya. CH3 kita lengkapi, CH3, CH, CH2, CH3. Nah, dengan begini kita punya nama, berarti ini rantai induknya ya. Rantai induknya kita punya cabang begini. Ini namanya adalah berarti 3 metil butana. Oh, kita dapat isomer yang terbaru 3 metil butana. Apakah ini benar ya? Kalau misalkan kita tempatkan di nomor 3 ya, untuk rantai atom C yang kelima ini kita tempatkan di nomor 3. Ini kan cabangnya paling dekat kalau penomorannya dari sebelah kanan ya. Dalam aturan penamaan itu kan penomoran harus dimulai yang dekat dengan cabang pada alkana. Maka ini harusnya nomornya dari sini 1, 2, 3, 4 begitu ya. Berarti nama yang benar untuk senyawa ini adalah tetap 2 metil butana, sama dengan yang atas. Maka dari itu ini bukan merupakan isomer yang terbaru ya, karena ketika kita menempatkan rantai induk, kita menempatkan atom C yang kelima ini di nomor 3, ternyata memiliki nama dan rumus struktur yang sama dengan 2 metil butana, maka ini sudah bukan isomernya yang terbaru. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Ketika potongan ini kita geser, ternyata sudah tidak membentuk isomer yang terbaru. Langkah selanjutnya adalah dengan cara kita memotong, ya, memotong atom C ya paling ujung untuk senyawa turunan yang pertama. Jadi kan dari senyawa ini
Ya, semula dari pentana kita turunkan menjadi 2 metil butana, kita dapatkan isomernya. Maka setelah ini kita geser ini tidak bisa, ya, C yang kelima ini kita geser tidak bisa, maka kita harus potong lagi. Ya, ini yang C yang keempat ini kita potong. Ya, C yang keempat ini kita potong, kemudian kita coba tempatkan di nomor atom C yang lain. Ya, berarti kita dapatkan 1, 2, 3 ya, karena C yang keempat kita potong. Di nomor 2 ini ada CH3. Lebih mudahnya kita nomori dulu 1, 2, 3. Nah, C yang keempat yang ini kan kita potong, kita tempatkan jangan di nomor 3 dan jangan di ujung sebelah kiri. Berarti kita tempatkan di nomor 2. CH3, CH3, CH3. Nah, berarti kita dapatkan senyawa ini ya dengan nama ada cabang metil di atas dan di bawah sama-sama di nomor 2. Berarti dia nanti punya nama 2,2 ya, karena metilnya ada 2 di metil dengan rantai induk ada 3, berarti propana. Nah, setelah itu coba kita geser ya, rantai yang C4 ini kan kita tempatkan di nomor 2. Kalau kita geser ke 3 akan kembali ke sini ya, kembali ke rumus yang kedua. Kita geser ke 1 juga nanti akan kembali ke 2 metil butana. Artinya kan tadi ada aturan ketika kita motong rantai paling ujung kita nggak boleh menempatkannya di ujung kiri ataupun di ujung kanan ya. Berarti senyawa C5H12 ini cuma punya 3 isomer, yaitu pentana, 2 metil butana dan 2,2 dimetil propana.